Shalom Bapak Ibu dikasih nama Tuhan. Berjumpa kembali dalam program Santapan Rohani pada saat hari ini. Bersama saya Redis Manurung, kita yakin dan percaya oleh karena kasih Tuhan mempertemukan kita kembali. Bapak Ibu dikasih Tuhan, apabila baru pertama kali menemukan video ini saudara boleh tekan tombol subscribe-nya supaya setiap video-video terbaru boleh Bapak Ibu dapatkan. Dan lewat saluran ini saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan setiap hari. Dan setiap hari kita didoakan saudara, supaya berkat-berkat Tuhan selalu melindungi dan memberkati kita. Sebelum kita masuk dalam kebenaran firman, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, pada saat hari ini kami mengucap syukur atas segala kasih setiamu, pertolongan dan perlindunganmu yang memberkati kami, menjaga kami siang dan malam. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, berkatilah pendengaran kami, supaya firman-Mu Tuhan masuk di dalam tubuh dan jiwa kami, menjadi kekuatan baru dalam memuji muliakan nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, kita baca kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam Lukas 24 ayat 30 sampai 31. Demikian kebenaran firman. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia, tapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, bertemu Yesus, semangat muncul lagi. Ini yang dialami murid-muridnya saudara. Rupanya selama 3,5 tahun menjadi murid, bergaul dan pergi kemanapun selalu bersamanya. Tidak cukup untuk mengenal Yesus, Sang Guru lebih mendalam. Semangat mereka hilang lenyap seiring dengan kematian Yesus di kayu salib saudara. Peristiwa kebangkitan Yesus terasa hambar. Peristiwa kebangkitan Yesus mestinya disambut dengan meriah, penuh sorak-sorai. Tetapi kenyataannya saudara, tidak ada satu malaikat pun di langit yang bersorak-sorak menyanyikan pujian. Tidak ada raja yang sengaja datang dari negeri yang jauh membawa persembahan. Yesus yang bangkit menampakkan diri di dalam keadaan yang biasa saja saudara. Makan malam bersama 2 orang yang berjalan menuju Emmaus. Menemui beberapa nelayan yang sedang membersihkan jala di tepi danau. Tidak ada tanda-tanda alam yang dahsyat menyambut kebangkitan Yesus. Bukankah ini mestinya dirayakan besar-besar sebagai tanda kemenangan atas maut? Semua ini membuat murid-murid terheran-heran saudara. Bagaimana perasaan murid Yesus selama perjalanan ke Emmaus? Mereka sedang membicarakan perihal Sang Guru yang mati di salib. Memang mereka sudah mendapat kabar bahwa mayat Yesus sudah tidak berada lagi di dalam kubur. Tetapi saudara, mana gampang menerima berita Yesus bangkit.
Bukankah Yesus 2 hari yang lalu baru saja digantung, tak berdaya di kayu salib? Bagi para murid, sangat sulit mempercayainya. Pengharapan yang kosong. Segalanya berubah di meja makan. Para murid yang tengah berada di lorong kematian berjumpa dengan Yesus di perjalanan menuju Emmaus. Di meja makanlah Kleopas dan temannya mengenali tamu yang menyapa mereka di tengah perjalanan. Dari cara Yesus memegang roti, mengucapkan berkat, dan memecah-mecahkan, hingga membagikanlah mereka mengenali Yesus. Tidakkah Yesus di meja makan membuka mata murid-murid? Saudara dikasihi Tuhan, tindakan Yesus di meja makan membuka mata murid-muridnya. Pengakuan setelah berjumpa dengan Yesus. Lukas 24 ayat 32. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Hati yang lemah, semangat hidup yang lesu berubah ketika pada saat bertemu Yesus. Puji Tuhan. Pikiran yang kusut dan jalan yang gelap kini cerah dan bersinar kembali. Harapan yang hampir tenggelam muncul kembali tak kalah mendengar suara Yesus. Saudara, di mana posisi kita sekarang? Di mana posisi saudara sekarang? Seperti murid-murid saat itu berada di lorong kematiankah? Terus saudara merasa tidak ada harapan lagi dan hidup saudara tamat? Jangan menyerah, saudara. Undang Yesus masuk dan persilakan Dia duduk di meja kehidupanmu. Saudara pasti segera mengenali Dia, Yesus Tuhan yang sangat mengasihi saudara. Semangat dan gairah hidup saudara akan muncul kembali. Hati saudara akan berkobar-kobar saat mendengar Dia bicara lewat firman yang Anda dengar. Hidup saudara bersinar kembali. Puji Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan, yang tertulis dalam Lukas 24 ayat 21. Demikian kebenaran firman Tuhan. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Murid-murid meragukan kemampuan Yesus, saudara. Overestimate, istilah yang digunakan untuk mengungkapkan penyesalan karena menduga terlalu berlebihan. Saudara, itulah yang dinyatakan oleh Kleopas dan temannya pada saat berbincang dengan tamu asing yang bertemu dengan mereka dalam perjalanan menuju Emmaus. Mereka kecewa terlalu meninggikan kemampuan Yesus, saudara. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tersirat dari ucapan ini ada nada kecewa dari Kleopas, saudara. Yesus yang semula mereka harapkan menjadi pahlawan ternyata kalah dan babak belur di atas salib, saudara.
peristiwa salib, kekalahan besar bagi para murid. Bagi para murid, matinya Yesus di kayu salib adalah kekalahan besar. Mereka sangat dipermalukan. Yesus yang merupakan Sang Guru Agung harus mati dengan cara yang hina dan mengenaskan, saudara. Peristiwa ini sangat tidak masuk akal. Itulah sebabnya, tak kala diberitakan bahwa Yesus sudah bangkit, tidak semua murid bisa menerima begitu saja, saudara. Mereka begitu ragu-ragu akan kemampuan Yesus. Fakta bicara lain, saudara. Benar dulu Yesus pernah mengubah air menjadi anggur. Benar dulu Yesus pernah menyembuhkan orang buta melihat, tuli mendengar, dan lumpuh berjalan. Benar Yesus dulu pernah membangkitkan Lazarus yang sudah mati 4 hari. Tetapi sekarang, ia kalah dan tergantung hina di kayu salib. Bagaimana mungkin ia bisa bangkit? Para murid tenggelam dalam kekecewaan, saudara. Satu peringatan yang cukup keras dilontarkan sang tamu yang tidak dikenal, yakni Yesus, tidak menyadarkan mereka. Itulah sebabnya sang tamu menyematkan kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh." Saudara kasih Tuhan, apakah kita orang bodoh? Kita marah jika ada orang menyebut kita bodoh. Apakah kita tersinggung berat bila ada orang mengatakan kita orang bodoh, saudara? Dan yang menjadi pertanyaan, apakah kita orang bodoh? Jawabannya adalah ya, jika kita seperti Kleopas dan temannya, jika kita melupakan semua janji-janji Tuhan. Saudara, kita bisa melupakan janjinya jika kita tenggelam dengan masalah yang mengurung kita, saudara. Kita salah memposisikan Yesus dengan hanya menurut kepentingan kita. Kita menghargai Yesus terlalu murah jika ia hanya harus mengikuti kemauan kita, saudara. Saudara akan meragukan Yesus jika Anda hanya berpikir pendek. Saudara akan selalu menjadi orang yang bimbang jika saudara ingin Yesus bertindak sesuai dengan keinginan saudara. Mari kita rubah cara pandang kita terhadap Yesus. Dia bukan manusia yang hanya melihat kepentingan sesaat. Dia sungguh memiliki grand design atau rancangan agung untuk masa depan kita, saudara. Dia tidak pernah sedikit pun memikirkan yang jahat untuk kita. Dia merancang hidup saudara secara terperinci, saudara. Dia merancang hidup kita secara terperinci. Kerinduannya hanya satu. Dia ingin kita memiliki hari depan yang penuh harapan. Puji Tuhan. Kita camkan kebenaran firman Tuhan. Yeremia 29 ayat 11 berkata, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu." Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Puji Tuhan. Itulah grand design Tuhan untuk kita. Itulah grand design Tuhan untuk saudara. Terpujilah Tuhan. Yohanes 8 ayat 12, saudara. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak itu, katanya, "Akulah terang dunia.
barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Hidup sebagai anak terang. Habis gelap terbitlah terang. Itu judul buku yang diterbitkan oleh Raden Ajeng Kartini, menceritakan tentang terbit terang dalam kehidupan wanita Indonesia pada zaman itu, saudara. Perubahan perlakuan terhadap wanita yang didambakan sehingga memiliki hak yang sejajar dengan laki-laki. Terang lawannya gelap. Saudara dikasih Tuhan, kata terang bahasa aslinya pos, saudara, adalah terang dari matahari. Pos atau terang yang dimaksud di sini bukan terang biasa, saudaraku. Bukan terang seperti listrik, apalagi seperti lilin. Pos terang tidak pernah dinyalakan, saudara. Punya sumber energi sendiri. Pos terang yang dimaksud Tuhan Yesus tidak akan pernah padam, saudara. Latar belakang Yesus berbicara tentang terang. Dalam bagian ini kita mendapati bahwa Yesus baru saja berhadapan dengan orang banyak yang gagal menghukum perempuan yang tertangkap basah berzina. Yesus sendiri tidak menghukum wanita itu, saudara. Dia hanya menasehati untuk jangan berbuat dosa lagi. Yesus memastikan barang siapa mengikut Dia, dalam arti menjalankan firman-Nya dengan sungguh-sungguh, maka siapapun tidak akan lagi berjalan di dalam gelap. Yesus memahami wanita itu berbuat zina karena ia belum mengenal terang yang sejati. Jika ia sudah mengenal Yesus, ia pasti tidak akan lagi hidup dalam kegelapan, dalam dosa lamanya. Terang yang dimiliki oleh setiap orang di dalam Yesus tidak bisa padam, saudara, sehingga tidak mungkin lagi akan berjalan dalam kegelapan. Haleluya. Lalu buat apa terang dalam hidup kita, saudara? Yang pertama, untuk menerangi jalan hidup kita. Betapa indahnya jika kita berjalan dalam terang. Hidup kita pasti aman dan nyaman, saudara. Kita hidup sesuai dengan standar Tuhan, selalu menjauhi kejahatan dan mengejar kebaikan. Yang kedua, terang di dalam diri kita juga untuk energi sekeliling kita, saudara. Di mana kita ada, mestinya kegelapan sirna. Sebagai anak terang, hidup kita harus mempengaruhi dunia. Haleluya. Bukan sebaliknya dunia mempengaruhi kita. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, hadirkan terang supaya gelap hilang. Puji Tuhan. Kita baca kebenaran firman Tuhan 1 Petrus 4 ayat 8. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Karena ada kasih Kristus, kita harus bisa mengampuni, saudara. Mengampuni adalah masalah hati. Mengampuni bukan hanya di bibir saja, saudara. Kita mampu mengampuni atau tidak tergantung apa yang ada di hati kita. Jika hati kita betul telah diisi oleh kasih Kristus, maka kita mau memikul salib dan segala sengsara yang pahit, saudara.
termasuk kesalahan orang lain terhadap kita, dengan kerelaan. Kasih Kristus, kasih itu bersedia menderita, saudara. Renungan kita, kasih menutupi banyak sekali dosa. Kasih itu mau berkorban. Dan itu yang membuat kita bisa mengampuni, saudara. Kesalahan orang lain menimbulkan reaksi dari kita untuk bermacam-macam hal. Kita tersinggung. Kita terluka, saudara. Sakit. Jengkel. Bahkan benci. Marah dan berujung dendam, saudara. Mengampuni berarti harus bersedia berkorban, puji Tuhan. Sebab itu bagi orang dunia dan orang yang tidak memiliki kasih Kristus, mengampuni itu sulit dan rugi. Tetapi bagi orang yang mempunyai kasih Kristus, pasti mau memikul salib akibat kejahatan orang lain. Yang menjadi pertanyaan, mampukah kita melakukannya? Jika kita memiliki kasih Kristus, maka kita bersedia menderita karena Tuhan memintanya, saudara. Dengan demikian, mengampuni bukan masalah yang berat lagi. Kita pasti bisa memikul sebab semua yang terjadi pada kita tidak kebetulan. Semuanya seizin Tuhan, namun tidak akan melebihi kekuatan kita, saudara. Itulah sebabnya mengampuni tidak terlalu sukar. Asal saja kita mau, pasti akan sanggup menanggung, saudara. Orang yang berjalan dengan iman di dalam Kristus akan dapat langsung mengampuni 70 kali 7 dengan tuntas, tanpa syarat dan tanpa batas, saudara. Mengapa ada orang yang tidak bisa mengampuni? Padahal menyebut dirinya Kristen, pengikut Kristus, guru sekolah minggu, majelis. Ada yang salah dalam diri yang bersangkutan, saudara. Ada yang harus dikoreksi dari hati kita. Benarkah kasih Kristus sudah memenuhi hati kita? Sudahkah kita memberikan tempat yang layak kepada Roh Kudus untuk menjadi raja dalam hidup kita? Mengampuni 70 kali 7 bukan perkara yang sulit lagi, puji Tuhan. Karena Yesus, Roh Tuhan yang berkarya di dalam hati kita. Beginilah kebenaran firman Tuhan. Bersukacita, bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu. Ucapan bahagia, saudara, karena upahmu besar di sorga. Dalam khotbahnya di bukit, Yesus menutup dengan ucapan bahagia, karena upahmu besar di sorga. Memperoleh upah adalah impian setiap orang setiap selesai letih bekerja, saudara. Makin tinggi prestasinya, makin besar upahnya. Upah di dunia saja sanggup membahagiakan, apalagi upah di surga. Tidak sekedar upah, melainkan upah yang besar. Arti kata bahagia, saudara, kata bahagia dalam bahasa Yunani makarios. Arti kata bahagia adalah suatu sukacita yang tidak tergantung oleh kondisi hidup seseorang, saudara. Beda dengan bahagia menurut dunia. Kita bahagia pada saat bisa memiliki mobil baru mungkin, saudara. Apakah kita masih bahagia pada saat mobil itu hilang atau disita? Hampir dapat dipastikan hilang pula kebahagiaan kita.
Saudara, kebahagiaan dari Tuhan tidak pernah bisa hilang. Puji Tuhan. Yesus berkata, saudara, Yohanes 16 ayat 22. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Keadaan apapun yang menimpa kita, hati kita tetap bergembira. Puji Tuhan. Jangankan situasi, manusia manapun tidak dapat merampas kegembiraan itu daripada kita, saudara. Daripada Anda, saudara. Jangankan situasi, manusia manapun tidak dapat merampas kegembiraan itu dari saudara, dari kita. Sepanjang mata hati kita terarah ke surga, hidup kita boleh susah, tetapi sukacita itu tetap menyelimuti hidup kita. Puji Tuhan. Saudara pernah menikmati sukacita surga? Jika belum, berarti ada yang salah dalam hidup kita, saudara. Jikalau timbul tenggelam, berarti juga ada yang tidak beres dalam hidup kita. Kalau hati saudara mendua, maka dipastikan kebahagiaan surga terbelah dalam hidup saudara. Saudara harus berjuang supaya mata hatimu terarah kepada surga, saudara. Kita harus berjuang supaya mata hati kita terarah penuh ke surga. Kesulitan dunia apapun bentuknya tidak akan dapat mengoyakkan sukacita surga yang ada dalam hati kita, dalam jiwa kita. Mulai saat ini, saudara, setiap bangun pagi, mari kita arahkan hati. Mari kita arahkan hati kita mengarah ke surga. Pastikan tidak ada celah sedikit pun yang bisa mengkontaminasikan atau mempengaruhi mata hati kita. Kita sungguh akan hidup dalam kebahagiaan yang sejati. Puji Tuhan. Kita baca dalam Roma 8 ayat 37. Demikian kebenaran firman. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Puji Tuhan. Saudara pernah gagal? Setiap orang, tidak ada yang mau gagal dalam hidupnya. Dalam bidang apapun, saudara, pasti mendambakan kesuksesan. Gagal itu sakit rasanya. Di samping menanggung kerugian, kepercayaan diri juga menjadi berkurang. Itulah sebabnya buku yang memuat kisah orang sukses laris dibeli orang. Kiat-kiat sukses juga banyak dipelajari. Tentu saja semua usaha untuk meraih keberhasilan tidak ada salahnya, saudara. Tapi ada satu hal yang sering dilupakan orang. Kunci kesuksesan bukan semata karena kepandaian atau pengalaman semata. Campur tangan Tuhanlah yang membenarkan, yang sebenarnya paling menentukan. Seperti yang Alkitab saksikan dalam Mazmur 127 ayat 2 berkata, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab Ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Puji Tuhan. Bertemu dengan Yesus yang bangkit mengubah kegagalan menjadi kemenangan. Amin.
Tidak ada kunci sukses yang bisa menjadi jaminan kita selain berkat Tuhan. Petrus yang kembali kepada pekerjaannya yang lama, menjadi nelayan, saudara, kembali mengalami peristiwa yang dulu pernah dialaminya. Usahanya untuk menjala ikan menemui kegagalan. Padahal apa yang kurang dari dirinya, saudara? Ia sudah mengenal seluk-beluk Danau Galilea. Ia tahu kapan musim ikan keluar. Ia mungkin juga menjala di tempat yang mana dulu pernah mendapat ikan hingga 2 perahu penuh bersama Yesus. Tetapi semua usahanya sia-sia. Baru setelah bertemu Yesus yang bangkit di pinggir danau itu, saudara, Petrus mengikuti perintah Yesus untuk menebarkan jalannya. Dan seperti yang tertulis dalam Yohanes 21 ayat 11, demikian mencatat. Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghala jala itu ke darat. Penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak goyah. Apa pergumulan saudara saat ini? Apa pergumulan kita saat ini, saudara? Pandemi meluluhlantahkan perekonomian di banyak sektor. Perusahaan yang kolaps alias tutup berguguran, saudara. Peperangan Rusia vs Ukraina menambah makin rumitnya masalah ekonomi. Banyak orang limbung dan kehilangan pegangan, saudara. Tak kuat lagi bertahan. Tak kuat lagi bertahan. Dan rasanya bendera putih tanda menyerah siap dikibarkan. Tahan dulu. Berita kabar baik datang untuk kita. Berita kabar baik datang untuk saudara. Yesus yang bangkit kini siap menemui saudara. Tidak sekedar bertemu seperti yang telah dilakukannya kepada Petrus, saudara. Yesus juga ingin memberkati saudara. Tidak peduli seberapa dalam kejatuhan saudara. Tidak soal sudah berapa lama saudara menunggu. Kini saatnya saudara melemparkan jala saudara ke tempat yang penuh berkat. Rahasianya saudara, buka hati bagi Yesus. Ikut setiap perintahnya. Jika Petrus meraih 153 ekor ikan hingga jalanya goyah hari itu, Anda juga akan diberkati. Kegagalan bukan akhir segalanya, saudara. Bersiap-siaplah untuk memasuki era kebangkitan bersama Yesus. Jangan lagi berjalan tanpa Yesus untuk melanjutkan hidup ini, saudara. Saudara telah ditetapkan sebagai lebih daripada pemenang. Puji Tuhan. Saudara akan menikmati hari-hari indah bersamanya. Asal saja saudara taat kepada perintahnya. Yesus Tuhan sangat mengasihi saudara, sangat mengasihi kita. Biarkan Yesus yang bangkit itu memeluk saudara selamanya. Jadikan Tuhan Yesus jurumu di hidup kita. Haleluya. Lukas 24 ayat 32. Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita? Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Sebelum kita masuk dalam pembahasan kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, apabila pertama kali bergabung dalam program Santapan Rohani pada saat hari ini, silakan saudara tekan tombol subscribe-nya supaya setiap video-video terbaru Bapak Ibu boleh dapatkan setiap hari. Dan setiap hari saudara didoakan
Baik saudara, terlanjutkan kebenaran firman. Apakah saudara loyo? Loyo kata diucapkan dalam bahasa sehari-hari saudara. Artinya tidak memiliki semangat lagi. Ibarat cahaya sudah redup, sebentar lagi padam dan tamatlah hidupnya. Hidup tanpa semangat memang menyedihkan. Segalanya terbang entah kemana, hilang bersama angin. Semangat yang loyo menimpa para murid saat itu saudara. Mulanya bergelora, nyawa pun siap dipertaruhkan. Ingat kata Petrus dalam Yohanes 13 ayat 37. Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti Engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu. Petrus bukan hanya sekedar berucap di bibir, tetapi dibuktikannya malam itu di saat Yesus hendak ditangkap saudara. Yohanes 18 ayat 10 mencatat, lalu Simon yang membawa pedang menghunus pedang itu, menentakkannya kepada hamba imam besar dan menutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Saudara, Petrus beranikah? Tetapi jangan terlalu cepat memuji Petrus, saudara. Petrus masih tampil garang saat itu memang. Di saat guru yang diagungkannya masih tampil gagah. Lihat beberapa jam kemudian saat Yesus ditangkap oleh para serdadu Romawi. Yesus diikat tangannya dan ditarik seperti domba yang digiring ke tempat pembantaian. Nampak lemah, hilang karismanya, lenyap wibawanya. Bagai pesakitan dibawa ke mahkamah persidangan. Runtuhlah semangat para murid seketika, termasuk Petrus, saudara. Ini buktinya. Bulan menyaksikan penyangkalan Petrus saat itu. Dinginnya malam juga meratapi penyangkalan Petrus. Lukas 22 ayat 56. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api. Ia mengamat-amatinya lalu berkata, juga orang ini bersama-sama dengan dia. Yang dimaksud dengan orang ini adalah Petrus, saudara. Ada yang mengenal Petrus. Petrus langsung menyanggahnya. Tetapi Petrus menyangkal, katanya, bukan aku tidak kenal dia. Lukas 22 ayat 57, saudara. Beberapa jam kemudian, ada yang mengenal Petrus juga. Hingga 3 kali Petrus menyangkal mengenal Yesus. Kontras sekali bukan, saudara? Dalam beberapa jam saja berubah total. Apa sebabnya kita sampai menyangkal Yesus? Manusia adalah menempatkan Yesus dalam hidupnya. Manusia salah menempatkan Yesus dalam hidupnya. Yesus dianggap sebagai benda keramat dan sakti, bagai lampu Aladin, saudara. Digosok bisa minta apa saja seketika muncul di depan mata. Yesus adalah Tuhan, bukan lampu Aladin, saudara. Kesaktiannya melebihi lampu Aladin, tak terbatas. Kita tidak perlu meragukannya soal kemahakuasaannya. Kita cenderung ingin mengatur Tuhan, saudara. Kesalahan kita adalah kita ingin mengatur Tuhan.
Kita mau Tuhan menuruti setiap permintaan kita. Cintanya yang terlalu besar kepada kita, lebih dari sekedar memenuhi kebutuhan kita saat ini. Mana ada bapa di dunia ini yang tidak sayang kepada anaknya? Berikut firman Tuhan yang harus menjadi pegangan kita. Matius 7 ayat 11. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Puji Tuhan. Tetapi jangan salah, saudara. Bapa yang baik tidak selalu mengabulkan permintaan anaknya. Ada hal yang belum bisa dipahami oleh kita pada saat Tuhan tidak atau belum mengabulkan permintaan kita. Dia sedang menjalankan rencananya yang untuk kita, saudara, yang ujungnya membawa kebaikan. Kuncinya, saudara, jangan mudah kecewa jika Tuhan belum memberikan apa yang kita minta. Jangan cepat loyo ketika badai taupan kehidupan terus-menerus menerpa perahu kehidupan, saudara. Jangan salah paham bahwa Tuhan tidak peduli dengan saudara. Apa obatnya supaya tidak menjadi loyo? Teruslah ikut rencananya yang pasti hebat untuk saudara. Jangan pernah berhenti berharap kepadanya. Walaupun perahu saudara hampir tenggelam, Yesus menghampiri para murid setelah kebangkitannya dengan menemui mereka yang sedang menuju ke Emmaus. Yesus mengingatkan para murid akan janji-janjinya yang pasti digenapi, saudara. Murid yang loyo setelah berjumpa dengan Yesus yang bangkit bersaksi dengan mantap. Kata mereka seorang kepada yang lain. Lukas 24 ayat 32 mencatat, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lihat, saudara, semangat yang loyo kini menyala kembali. Puji Tuhan. Hati yang murung kini bergairah lagi. Wajah yang sedih kini berseri kembali. Murid-murid mengalaminya. Saudara juga akan mengalaminya. Kita juga, para pendengar program Santapan Rohani, akan mengalaminya. Pastikan saudara menuju ke Emmaus bersama Yesus. Mulai saat ini, saudara, selalu undang Yesus duduk semeja dengan saudara dalam setiap keraguan hidup kita, hidup saudara, hidup ini, saudara. Dijamin saudara tidak akan loyo lagi. Puji Tuhan. Kita berdoa. Terpujilah Tuhan, termulialah nama-Mu Tuhan. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman yang memberikan kami kekuatan, semangat yang baru, sukacita yang baru. Kuasa kebangkitan-Mu bangkit juga di dalam hati kami. Yesus telah menyelesaikan segalanya untuk kami, untuk seluruh para pendengar program Santapan Rohani. Terpujilah nama-Mu. Bahkan penyakit kami sudah Engkau sembuhkan dalam nama Yesus. Rohani kami sudah Engkau sembuhkan. Pergumulan kami sudah Engkau selesaikan dalam nama Yesus. Kami yakin dan percaya bahwa kuasa-Mu sungguh sangat berkuasa dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Termulialah Engkau Yesus pada saat hari ini, kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan, demikian pendengaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan bertemu kita kembali dalam program Santapan Rohani esok hari.
Puji Tuhan.